Di dalam sebuah riwayat, Kanjeng Nabi itu pernah menceraikan Sayyidah Hafsah sekali, tapi kemudian rujuk kembali. Nah, rujuknya itu atas perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah ma ba'd. Saudara, malam hari ini kita akan membahas istri Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Setelah kita membahas istri Kanjeng Nabi yang pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Sayyidah Aisyah binti Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Hafsah binti Umar mendapatkan julukan sebagai Harisatul Quran, penjaga Al-Quran. Harisatul Mushaf, penjaga Mushaf. Harisatul Kitab, ada 3 julukan yang maknanya sama. Penjaga kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Penjaga Mushaf adalah lembaran-lembaran yang kemudian menjadi Al-Quran dalam bentuk kitab. Beliau putri Sayyidina Umar bin Khattab. Arti Hafsah itu salah satu nama dari singa. Jadi dalam kosakata bahasa Arab, singa itu punya banyak sinonim. Ada asadun, asadullah al-ghalib, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, yang mendapatkan julukan singa Allah yang tidak terkalahkan. Ada juga yang Haidar itu juga artinya singa. Jadi kalau ada orang namanya Haidar, hati-hati karena dia singa. Dalam sebuah peristiwa ketika di dalam peperangan, Sayyidina Ali itu meninggalkan musuhnya, tetapi ketika itu musuhnya sempat ketakutan. Apa? Karena Sayyidina Ali mengatakan, analladzi sammatni bi ummi Haidarah. Aku yang dikasih julukan nama oleh ibuku sebagai singa. Kalaitil ghabati karil mandara. Seperti Alais itu juga singa. Seperti singa hutan yang menakutkan. Nah, musuhnya ini ingat tadi malam dia mimpi mau dimakan macan. Jangan-jangan ini macannya. Hafsah, makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu mendapatkan julukan Abu Hafs. Abu Hafsin. Ayahnya dari Hafsah. Sayyidah Hafsah binti Umar. Meskipun hari ini banyak orang menggunakan nama Abu Hafsin, tapi sebetulnya itu adalah kunyah, julukan bagi Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau bersuami yang bernama salah seorang sahabat yang bernama Khunais bin Hudzafah. Saya malam ini menjelaskan Sayyidah Hafsah dari sebuah kitab yang berjudul Nisa Haular Rasul Warrad ala Muftarayat al-Mustasyrikin. Perempuan-perempuan di sekitar Rasul. Bantahan terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis. Ya. Nah, baik Hafsah dan suaminya itu termasuk yang hijrah, yang termasuk orang-orang yang awal melaksanakan atau ikut hijrah. Suaminya itu juga terlibat atau ikut di dalam peperangan Badar dan Uhud. Nah, di peperangan Uhud itu dia terluka sampai kemudian membawa kematiannya. Meninggal. Pada saat suami Sayyidah Hafsah meninggal, usia Sayyidah Hafsah itu 18 tahun. Ya. Nah, kultur Arab pada masa itu
bukan suatu yang aib ketika seorang ayah atau seorang kakak itu menawarkan anaknya atau adiknya yang perempuan kepada laki-laki yang diharapkan menjadi suaminya. Sayyidina Umar bin Khattab sedih, ikut sedih melihat, menyaksikan kesedihan anaknya Siti Hafsah. Maka kemudian dia mengambil inisiatif. Sayyidina Umar mengambil inisiatif untuk menikahkan putrinya yang baru saja ditinggal atau yang menjadi janda itu. Datanglah dia kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena menurut Sayyidina Umar tidak ada orang yang lebih baik kecuali Sayyidina Abu Bakar yang menjadi teman Rasul di dalam perjalanan hijrah, sembunyi di Gua Thawr dan seterusnya, yang membenarkan ketika semua orang menolak, membantah cerita Nabi pada saat selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj. Walhasil dalam pandangan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ini paling tepat. Tetapi ketika Sayyidina Umar menjelaskan tentang keinginannya untuk menawarkan kepada putrinya yang janda itu kepada Sayyidina Abu Bakar, walakin Abu Bakr lam yujibhu bisyai. Sayyidina Abu Bakar diam, tidak menjawab ya, juga tidak menolak, tidak, diam. Tapi diamnya itu dipahami oleh Sayyidina Umar sebagai sebuah penolakan. Betapa sedihnya hati Sayyidina Umar bin Khattab karena tidak menduga kalau sahabat baiknya itu akan menolak. Wan sarafa Umaru munkasiral qalbi la yakadu yusdu. Hampir-hampir dia tidak percaya, hatinya patah hati karena ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Hampir dia tidak mempercayai. Maka kemudian dia jalan menuju ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan saat itu baru saja ditinggal wafat oleh istrinya yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman ini kan mendapatkan julukan sebagai Dzun Nurain, yang pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena dia menjadi menantu atau memiliki istri dua putri Kanjeng Nabi. Dua cahaya. Dua cahaya itu adalah dua putri Kanjeng Nabi. Nah, karena sakit Ruqayyah kemudian wafat. Ruqayyah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berharap karena Sayyidina Utsman itu tidak beristri, berharap mudah-mudahan diterima oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Wa tahaddatsa Umar ila Utsman wa arada alaihi zawaj min Hafsah faqala lahu. Tetapi jawaban Sayyidina Utsman, kalau Sayyidina Abu Bakar kan tidak menjawab. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Bada lila atazawwaj al-yaum." Sepertinya aku sedang tidak memikirkan untuk menikah. Mungkin saat itu sedang dirundung kesedihan karena ditinggal istri yang notabene adalah putri Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya Sayyidina Umar. Dua sahabat terbaiknya menolak semuanya. Berjalanlah beliau wantalaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena sudah tidak ada lagi ya, kemudian jalanlah beliau menuju mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menceritakan keluhan apa yang dia alami dari Sayyidina Abu Bakar dan Utsman. Kira-kira ya ceritanya, wahai Nabi, aku ingin Hafsah dipersunting oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi beliau tidak menjawab, diam saja. Aku ingin si anakku menjadi istri Sayyidina Utsman, tetapi dia mengatakan hari ini aku tidak berpikir tentang menikah lagi. Apa respon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fatabassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala. Nabi tersenyum mendengar cerita
keluh kesah Sayyidina Umar, Nabi tersenyum. Bayangkan akhlak Kanjeng Nabi. Ketika sahabatnya sedang sedih, bukannya justru menambah kesedihan, kemudian memarahi Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Utsman, enggak. Beliau tersenyum. Fatabassama Nabi SAW wa qala, beliau kemudian bersabda, yatazawwaju Hafsatu man huwa khairum min Utsman. Wa yatazawwaju Utsman man hiya khairum min Hafsah. Ini hadis diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari di bab An-Nikah. Kanjeng Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini mengatakan, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Utsman. Dan Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari Hafsah. Betapa gembiranya. Saat itu siapa yang lebih baik dari Sayyidina Abu Bakar dan Utsman kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kemudian dia mendatangi Sayyidina Abu Bakar menceritakan apa yang dia dengar dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Apa respon reaksi Sayyidina Abu Bakar ketika mendapatkan cerita dari Sayyidina Umar tentang pertemuannya dan jawaban Kanjeng Nabi yang membuat dia gembira. La tajidu alayya ya Umar wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qad dzakara Hafsah falam akun la afsha sir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha la tazawwajtuha. Aku tidak berani wahai Umar karena Rasulullah itu pernah menyebut Hafsah. Ketika Hafsah ditinggal oleh suaminya, kemudian Nabi pernah menyebut nama Hafsah di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Ya, maka aku jaga rahasia ini. Aku tidak menjaga rahasia itu artinya Sayyidina Abu Bakar tidak pernah berani menceritakan tentang Kanjeng Nabi yang menyebut nama Hafsah itu. Tapi wahai Umar, kalau karena begini, Sayyidina Abu Bakar punya feeling kalau Nabi menyebut nama Hafsah yang saat itu sudah janda, jangan-jangan Nabi ingin meminang. Maka ketika engkau menawarkan putrimu kepadaku, aku enggak berani. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, tapi kalau Nabi tidak meminang, maka aku akan menikahi putrimu. Artinya kalau Nabi tidak melakukan, ya Sayyidina Abu Bakar tidak akan keberatan. Maka kemudian Rasulullah yang menjadi pria terbaik, suami dari Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Utsman bin Affan yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi dia akan mendapatkan istri yang lebih baik dari Hafsah? Karena kemudian Kanjeng Nabi memberikan Ummu Kulthum binti Muhammad SAW, putrinya yang kedua yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan merasa tersanjung. Tapi Kanjeng Nabi saking sukanya dengan Sayyidina Utsman, beliau mengatakan apa? Seandainya aku punya 10 pun aku akan serahkan semuanya kepada engkau ya Utsman. Ya. Akhirnya Sayyidina Utsman menikah dengan putri Kanjeng Nabi Ummu Kulthum. Pernikahan Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Hafsah terjadi di bulan Sya'ban di tahun ketiga Hijriah. Demikian pula pernikahan Sayyidina Utsman bin Affan dengan Kulthum binti Muhammad SAW terjadi di bulan Jumadil Akhirah di tahun ketiga bulan Hijrah. Nah, jadilah Sayyidah Hafsah sebagai Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman. Salah satu dari Ummahatul Mukminin. Sayyidah Hafsah ini dikenal sebagai perempuan yang bisa menulis dan membaca.
Saudara-saudara, sebuah kelangkaan, karena jangankan perempuan, saat itu laki-laki pun itu banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi Sayyidah Hafsah ini karena perempuan yang cerdas, dia bisa belajar, dia belajar menulis dan membaca, dan dia hanya segelintir orang perempuan pada masa itu yang bisa membaca dan menulis. Maka tidak heran kalau kemudian para sahabat setelah Kanjeng Nabi wafat itu kemudian menitipkan lembaran, bahkan sejak Kanjeng Nabi masih hidup, menurut sebuah riwayat, itu menitipkan yang disebut dengan lembaran-lembaran as-suhuf itu kepada Sayyidah Hafsah. Satu, karena beliau istri Kanjeng Nabi. Kedua, karena bisa menulis dan membaca. Apa yang sudah dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit itu dititipkan. Yang kemudian di periode Utsman bin Affan ketika akan dikodifikasi menjadi sebuah kitab Al-Quran seperti yang hari ini kita saksikan, yang disebut dengan Mushaf Utsmani, itu diminta dari Sayyidah Hafsah yang saat itu masih hidup. Karena Sayyidah Hafsah itu menurut riwayat beliau meninggal di era pemerintahan Muawiyah, dan yang menjadi imam sholat jenazahnya waktu itu adalah gubernur Madinah, yaitu Marwan bin Hakam dari dinasti Umayyah. Ya. Nah, beliau kemudian menjadi Ummul Mukminin dan berumah dekat dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di antara istri-istri Kanjeng Nabi itu ada dua orang yang masih sama-sama muda, yang dekat dan rumahnya memang dekat dengan Siti Aisyah, yaitu Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah. Satu putri Sayyidina Abu Bakar, satu putri Sayyidina Umar bin Khattab. Dua-duanya adalah sahabat istimewa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah ini juga menjadi salah satu atau dua orang dari Ummul Mukminin yang menyebabkan turunnya sebuah ayat di dalam surat At-Tahrim ayat 4. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibrilu, dan seterusnya. Di dalam sebuah riwayat, Kanjeng Nabi itu pernah menceraikan Sayyidah Hafsah sekali, tapi kemudian rujuk kembali. Nah, rujuknya itu atas perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini sebelum saya menjelaskan turunnya ayat itu kepada Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Kanjeng Nabi menceraikan Sayyidah Hafsah, kemudian turunlah malaikat Jibril membawa pesan, memerintah agar supaya Kanjeng Nabi rujuk kembali kepada Sayyidah Hafsah. Apa kata malaikat Jibril? Innaha sawwamah qawwamah wa hiya zaujutuka fil jannah. Ini hadis sahih, ada di dalam Sunan Abu Dawud di bab nikah, juga di dalam Ibnu Majah. Ya, keduanya berasal dari min hadits Umar anna Rasulullah SAW talaqa Hafsah thumma raja'aha, juga An-Nasa'i bi isnadin sahih. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi, sesungguhnya Hafsah atau Sayyidah Hafsah itu adalah orang yang suka berpuasa. Sawwamah itu orang yang sangat banyak melakukan puasa. Siang hari dia berpuasa, siang hari beliau berpuasa. Wa qawwamah itu yang menegakkan malam hari dengan ibadah. Qaimah itu orang yang beribadah di malam hari. Saking banyaknya dia melaksanakan ibadah di malam hari disebut dengan qawwamah. Saking banyaknya melaksanakan ibadah puasa di siang hari, karena perempuan disebut dengan sawwamah. Nah, yang ketiga, wahiya zaujatuka fil jannah, dan dia adalah istrimu di surga nanti. Maka kemudian Nabi rujuk kembali.
Nah, apa yang menjadi penyebab Nabi menceraikan Sayyidah Hafsah? Saya ingin mengutip ayat yang tadi turun karena ayat itu berkaitan dengan sikap dan perilaku dua istri Kanjeng Nabi, Sayyidah Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, yang ada dua versi sebetulnya asbabun nuzul dari ayat ini. Ada dua versi. Saya ingin menjelaskan versi yang paling masyhur, yang paling diterima oleh masyarakat atau para ulama, yang paling diterima oleh ulama, terutama ulama tafsir. Jadi Kanjeng Nabi itu juga punya istri yang bernama Zainab bin Jahash, kalau nggak salah ya, Zainab. Nah, beliau mendapatkan madu yang enak, yang manis dari Sayyidah Zainab, tetapi kemudian Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah itu tahu tidak terlalu berkenan Nabi meminum madu yang didapatkan dari Sayyidah Zainab. Itu yang kemudian menurunkan turun ayat, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang madu itu. Kenapa? Karena gara-gara untuk menyenangkan istrimu. Allah menegur, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk menyenangkan istri-istrimu. Jadi Nabi kemudian ketika Sayyidah Hafsah dan Aisyah itu tidak terlalu berkenan, kemudian Nabi mengambil keputusan untuk tidak minum madu, untuk supaya kedua orang ini senang. Yang kedua, Sayyidah Hafsah dan Siti Aisyah ini mengharapkan ada perlakuan atau belanja atau nafkah duniawi yang bersifat keduniaan. Maka kemudian Allah menegur mereka berdua. In tatuba, kalau engkau berdua itu bertaubat pada Allah dan condong hati-hatimu, hati Sayyidah Hafsah dan Aisyah kepada sesuatu yang lebih baik, wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril. Tetapi kalau engkau membuat susah Kanjeng Nabi, seperti halnya istri-istri yang bersuami yang mungkin menuntut di luar kemampuan suaminya. Ini pelajaran bagi perempuan-perempuan yang nantinya akan menjadi istri dari suami-suaminya. Ya, jangan menuntut sesuatu di luar kemampuan suami. Ya, tapi kalau engkau menyusahkan, engkau berdua, kata Allah, kalau engkau menyusahkan Kanjeng Nabi, ketahuilah sesungguhnya Allah akan menjadi penolongnya dan malaikat Jibril dan seluruh malaikat menjadi penolong. Takutlah kedua orang ini, kemudian mereka berdua taubat. Ya. Nah, saya akan menutup kisah tentang Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha ini. Beliau betul-betul menjadi contoh dari perempuan, menjadi ibu Ummul Mukminin. Karena apa? Karena setelah dirujuk kembali oleh Kanjeng Nabi, beliau betul-betul menjadi contoh teladan bagi perempuan-perempuan beriman di saat itu dan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi perempuan-perempuan yang beriman, dengan meneladani Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Walahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.